ISH menjelaskan pemanggilan itu merupakan upaya klarifikasi dari Polda Aceh kepada yang bersangkutan tentang pengibaran bendera bintang bulan yang sudah terjadi sebelumnya. Sebab menurut Winardi kegiatan itu diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 20 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Polda Aceh melalui Ditreskrimum memanggil Ketua Mualimin Aceh Zulkarnaini Hamzah alias Tengkuni untuk dimintai keterangan terkait pengibaran bendera bintang bulan pada 4 Desember 2021 lalu di Lok Semawe. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi SH menjelaskan pemanggilan itu merupakan upaya klarifikasi dari Polda Aceh kepada yang bersangkutan tentang pengibaran bendera bintang bulan yang sudah terjadi sebelumnya. Sebab menurut Winardi kegiatan itu diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Subur Dani, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Subur. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi dapat Anda jelaskan siapa Zulkarnaini Hamzah ini. Ya, Mei, perlu kami laporkan bahwa Zulkarnaini Hamzah ataupun Tengkuni merupakan salah satu ex-petinggi Gerakan Aceh Merdeka yang saat ini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh ataupun disingkat dengan KPA. Nah, beberapa waktu lalu, Mei, dapat kami laporkan Tengkuni, sapaan akrab Zulkarnaini Hamzah, dikabarkan menaikkan bendera bersama sejumlah kalangan di Kota Lok Semawe saat peringatan Milad Gam beberapa waktu lalu pada 4 Desember 2021, Mei. Kemudian apakah benar yang bersangkutan mengibarkan bendera bintang bulan atau seperti apa? Ya, sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi, Mei, bahwa benar Tengkuni disinyalir menaikkan ataupun punya niat untuk menaikkan bendera pada saat peringatan Milad tersebut. Lalu mengapa bendera bintang bulan masih dilarang padahal sudah disebutkan pada Aam Kanun Aceh? Ya, Mei, persoalan bendera dan lambang Aceh ini memang persoalan yang sudah sangat lama sejak adanya Kanun nomor 13 tahun 2013 yang lalu, namun hingga saat ini bendera Aceh ini belum disetujui maksud kami oleh pemerintah pusat karena masih persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka dan ini melanggar Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan PP 77 tahun 2007 tentang lambang daerah di mana benderanya masih sangat menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka. Mei. Kemudian apa komentar yang bersangkutan terkait pemanggilan ini, Subur? Ya, sejauh ini Mei, kita belum mendapatkan konfirmasi daripada Zulkarnaini Hamzah, hanya saja beberapa waktu lalu juru bicara Komite Peralihan Aceh ataupun KPA Azhari Cage memberi komentarnya kepada sejumlah media termasuk kepada Serambi Indonesia bahwa menurutnya pemanggilan Zulkarnaini Hamzah ataupun Tengkuni oleh Polda ini tidak beralasan. Azhari berpendapat demikian karena mereka menganggap persoalan bendera Aceh ini adalah termaktub dalam undang-undang ataupun dalam kanun UUPA pemerintah Aceh, Mei. Dan dia meminta pihak Gubernur Aceh dan DPRA segera untuk menyelesaikan persoalan bendera ini dengan pemerintah pusat, Mei. Baik, terima kasih Subur Dani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan, berjanji secepatnya akan menuntaskan penanganan kasus dugaan pencabulan seorang mahasiswi dengan tersangka Dekan Visip
Syafri Harto. Ia menegaskan pihaknya netral dalam melakukan penanganan kasus yang laporannya diterima pada 5 November 2021. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, penyidik berhasil melengkapi berkas dan menjadikan dekan tersebut menjadi tersangka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Bisa Anda ceritakan bagaimana perkembangan kasus ini dan apa kendala yang dihadapi oleh penyidik? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa perkembangan terakhir dari penanganan kasus ini adalah saat ini tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau masih melengkapi berkas perkara sebagaimana yang ditunjukkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, dan rencananya beberapa hari lagi jika tidak ada halangan, berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian diteliti kelengkapannya sebelum tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan, pihaknya sebenarnya tidak menemukan kendala berarti terkait penanganan perkara ini. Dan untuk berkas perkara juga optimis bisa dilengkapi karena petunjuk dari jaksa tidak ada yang sulit dan semuanya bisa dilengkapi oleh pihak penyidik. Begitu, Mi. Ya, kemudian sebelumnya Aliansi Mahasiswa sempat berdemo terkait kasus ini. Lalu dapat Anda informasikan apa yang menjadi tuntutan mereka? Ya, Aliansi Mahasiswa UNRI memang sempat menggelar aksi demo terkait kasus ini. Pada intinya, para mahasiswa ini menuntut agar tersangka kasus cabul, yakni Dekan FISIP berinisial SH, segera ditahan oleh pihak kepolisian. Begitu, Mei. Lalu dari pihak rektorat sendiri, apakah sudah mencopot atau menjatuhkan sanksi bagi dekan ini atau seperti apa? Ya, informasi terakhir saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak UNRI, kendati pihak Kemendikbudristek Dikti sudah menyambangi UNRI beberapa waktu lalu untuk memintai penjelasan terkait perkembangan kasus ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan netral, kita sudah netral. Laporan kita terima tanggal 8 September, tanggal 5 November. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita berhasil melengkapi berkas dan menjadikan BK tersebut menjadi tersangka. Itu sudah upaya yang sangat bagus para penyidik kami. Itu menunjukkan kita profesional, kita serius menangani kasusnya. Jadi tidak ada kita main-main menangani kasus ini. Jadi tunggu saja, saat ini berkas sedang dalam proses P19 atau penyidik sedang melengkapi apa yang sedang diminta oleh KPU. P19 itu kita terima hari mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hari Rabu atau Kamis minggu depan kita bisa mengirimkan kembali. Karena dari P19 tidak ada yang sulit, semuanya bisa kita selesaikan. Jadi rekan-rekan sekalian yakin saja dengan para penyidik Polda bahwa kita masih integritas dan profesionalisme. Tunggu saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya janji kita selesaikan kasus ini. Ya, dan sekali lagi kami tidak menutup rekan-rekan untuk audiensi dengan saya kapanpun saja. Sudah 2 kali audiensi dengan saya dan kita terima dengan baik-baik, tidak ada masalah. Kita beri snack. Kami di mana? Kita layani dengan baik. Namun karena situasi di lapangan ya, seperti inilah kira-kira. Ya, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Satu hal yang kita sampaikan bahwa kita komitmen menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Tunggu saja. Terima kasih, saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah minggu ini bisa diselesaikan, Pak? Insya Allah. Tunggu saja. Kalau tidak menang, itu bukan urusan buat ini. Penanganan, Pak. Itu jangan campur-campurkan antara penanganan dengan motif. Gitu, ya. Tunggu sebentar, Pak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan bertemu dengan Bapak memberikan
Seorang remaja meninggal dunia ketika latihan pencak silat di Desa Tuban, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 19 Desember siang. Kejadian bermula saat korban datang ke lokasi tes kenaikan sabuk di lokasi kejadian. Pada saat itu terdapat sekitar 13 peserta yang mengikuti tes kenaikan sabuk. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto yang akan menyampaikan laporannya. Halo Mardon. Ya, selamat siang, rekan Mei. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda di mana peristiwa itu terjadi dan siapa yang meninggal dunia. Baik, terima kasih. Untuk peristiwa itu terjadi di lapangan Dukuh Wonorejo Kidul, Desa Tuban, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Yang menjadi korban adalah seorang remaja bernama Ferry Novel Arianto, usia 16 tahun. Saat itu sedang mengikuti tes kenaikan sabuk. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah korban? Apakah ditemukan tanda kekerasan atau seperti apa, Mardon? Baik, untuk dari berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Gondang Rejo, polisi mengatakan hasilnya tidak ada ditemukan kekerasan fisik pada tubuh korban. Namun dari penuturan keluarga, korban suatu kecil memang sering sakit-sakitan. Lalu bagaimana respon keluarga korban saat mengetahui korban meninggal dunia? Oke, untuk keluarga korban ikhlas menerima kejadian tersebut dan mereka membuat surat tidak akan menuntut kepada pihak-pihak terkait manapun dan menolak autopsi. Baik, terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Universitas Lampung siap mendukung pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung. Berbagai persiapan telah dilakukan di kampus hijau ini. Di antaranya mempersiapkan tempat registrasi serta penginapan untuk para peserta. Disediakan pula fasilitas tes bebas COVID-19 yang menjadi syarat untuk bisa menjadi peserta resmi Muktamar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Bayu. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda seperti apa detail persiapan tempat registrasi di Universitas Lampung dan di mana disediakan tempat registrasi di Unila ini. Oke, terima kasih rekan Mei dan Tribuners semuanya. Bahwasannya Universitas Lampung berketempatan pada muktamar ini telah mempersiapkan segala sesuatunya dan 100% mendukung muktamar NU yang 34 di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dan Unila sendiri menjadi salah satu tempat untuk muktamar yang diselenggarakan di Lampung. Unila telah mempersiapkan segala sesuatunya, yang utamanya untuk peserta yang ingin registrasi itu semua bertempat di GSG Unila, seperti yang pada siang hari ini saya di depan GSG Unila sendiri melihat perkembangan situasi untuk peserta muktamar yang akan registrasi. Begitu rekan Mei. Kemudian terkait dengan penginapan di mana disiapkan di Unila dan akan menampung berapa peserta? Pihak Unila telah menyiapkan tempat penginapan di RSPTN Unila. RSPTN ini merupakan tempat yang disetujui oleh panitia pusat untuk dijadikan tempat penginapan para muktamirin seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan selain di Unila ada juga di Universitas Malayati. Dan untuk di Unila sendiri kapasitasnya ada sebanyak 612 bed yang disediakan oleh panitia. Tapi dari 600 itu rupanya panitia pusat memberikan bed 800 sehingga sisanya akan dipergunakan oleh panitia setempat untuk tempat tidur, begitu rekan Mei. Kemudian selain tempat registrasi dan penginapan, fasilitas lain apa lagi yang disiapkan di Unila?
Panitia Unila juga mempersiapkan tempat nonton bareng bagi muhtamirin yang tidak ke lokasi venue di Lampung Tengah, bertempat untuk nonton bareng sendiri di Aula Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Panitia Lokal Muktamar NU ke-34. Berikut tayangannya untuk Anda. Tribuners yang saya hormati, pertama Universitas Lampung diminta bantuan oleh masyarakat, dalam hal ini PBNU, untuk membantu sebagai salah satu lokasi dari 4 lokasi pelaksanaan Muktamar ke-34 NU. Tentu sebagai lembaga pemerintahan, karena ada masyarakat meminta, ya kita akan fasilitasi, dan kami menyatakan bahwa 100% kita siap mendukung untuk terselenggaranya Muktamar ke-34 NU. Bukan hanya untuk NU, artinya ke depan ada Muhammadiyah, ada organisasi-organisasi masyarakat lain yang memerlukan bantuan UNILA, tentu akan kita support dengan batas kemampuan Universitas Lampung gitu ya. Dan sebagaimana penunjukan dari PBNU, UNILA menyiapkan beberapa venue baik untuk penginapan maupun juga untuk pelaksanaan sidang-sidang komisi dan sidang-sidang pleno dalam pelaksanaan muktamar ini. Nah, sore hari ini di GSG Unila sendiri kita ketahui bahwasannya sudah dipersiapkan kursi-kursi dan meja nih. Untuk apa nih, Kamaul? Baik. GSG Unila itu menjadi tempat registrasi awal ya, untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam muktamar ini adalah peserta resmi, karena dia memiliki surat keputusan kepengurusan dan sudah dinyatakan bebas COVID. Nah, ini yang kata kunci begitu ya. Jadi trackingnya panjang, dari mulai tracking detektor metal, kemudian tracking kesehatan, sudah vaksin atau belum, dan dirapid di lokasi bagi yang belum bisa menunjukkan negatifnya gitu ya, dirapid di lokasi. Setelah, dan itu di luar GSG, setelah beres urusan clearance berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan COVID, baru kemudian calon peserta itu diperbolehkan masuk ke dalam. Ketua Asprof PSSI Sulut terpilih Joni Ganda berjanji membawa sepak bola Sulawesi Utara kembali berjaya di tingkat nasional. Hal itu disampaikannya pada sambutan dalam Kongres Luar Biasa Pemilihan Asprof PSSI Sulut di Hotel Sultan Raja Minut, Provinsi Sulut pada Sabtu 18 Desember. Joni Ganda menargetkan prestasi dalam PON cabang sepak bola mendatang. Tim yang kuat bakal disusun untuk meraih kejayaan di PON. Untuk selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arthur. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana pemilihannya. Ya, pemilihan Ketua Asprof PSSI Sulut berlangsung pada hari Sabtu lalu di Hotel Sultan Raja Minasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Joni Ganda yang juga adalah Bupati Minasa Utara terpilih secara aklamasi setelah 2 calon lainnya mengundurkan diri, dan setelah itu dilakukan pemilihan untuk posisi wakil ketua dan juga untuk komite exco. Jadi pemilihan sudah berlangsung dan Bupati Joni Ganda menjanjikan adanya perbaikan di sepak bola Sulut. Jadi mulai dari fasilitas, pelatih, pemain juga, dan juga pembinaan usia dini, juga menggelar kompetisi, dan target ke depan adalah untuk merebut medali dalam PON selanjutnya. Demikian. Kemudian dapat Anda jelaskan apa janji dari ketua terpilih ini? Ya, dari ketua terpilih menjanjikan hal-hal yang menjadi tuntutan dari pegiat sepak bola di Sulawesi Utara, diantaranya pembinaan, kompetisi, dan juga membangun salah satu stadion yang representatif di Sulawesi Utara. Dan juga dijanjikan sinergi antara PSSI dengan pemerintah dan juga dunia usaha agar bisa mengelola sepak bola di Sulawesi Utara menjadi industri. Demikian, Mei. Kemudian bagaimana keadaan sepak bola Sulawesi Utara sendiri? Ya, sepak bola Sulawesi Utara saat ini lagi terpuruk karena sudah tidak ada tim lagi yang berkiprah di divisi utama. Padahal menilik pada sejarah,
banyak torehan manis dari pesepak bola Sulawesi Utara di masa lalu. Jadi sekarang tidak ada kompetisi, juga pembinaan usia muda sangat macet, dan juga stadion-stadion juga kebanyakan tidak layak. Jadi ini dijanjikan untuk dibenahi oleh Ketua Asprof PSSI yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Arthur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Ketua Asprof PSSI Sulut terpilih. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang seperti tadi yang sudah disampaikan juga Pak Dim tadi, bahwa ini adalah kolektif kolegial. Jadi memang ini eksekutif komite ini kita akan mengadakan rapat dulu perdana, kemudian kita akan menyusun struktur secara lengkap, baru kemudian kita menyusun program-program kita, dan itu akan dilakukan sesegera mungkin. Target kita segera. Itu termasuk ke Asprov, Pak? Yang pertama kan adalah kita dulu yang di Asprov. Nah, kemudian program-program ini yang sudah masuk ke dalam program-program yang nanti ikut melibatkan Askap dan Askop. Menarik tadi Pak, bahwa ada semacam posisi Bapak untuk target PON 2000 itu menarik sekali ya Pak. Mungkin persiapan yang akan lakukan seperti apa nih Pak? Persiapan yang kita lakukan itu akan mengacu pada 5 pilar tadi. Pertama, organisasi kita akan benahi untuk bisa lebih solid timnya. Baru yang kedua, kita akan mengadakan kompetisi-kompetisi, pilar kompetisi kita. Dengan kompetisi ini kita bisa mendapatkan atau bisa melihat bibit-bibit yang mana yang paling hebat. Jadi tidak ada lagi titipan-titipan, semua berdasarkan prestasi. Nah, yang ketiga adalah pilar pembinaan. Nah, kita akan melakukan pembinaan mulai dari sejak dini, kemudian pembinaan pelatih juga. Pilar yang keempat adalah pilar dengan sinergitas. Harus bersinergi dengan pemerintah agar kita bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, banyak stadion-stadion itu kan dimiliki oleh pemerintah. Dan yang terakhir tentunya adalah pilar apresiasi, untuk kita memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang sudah dilakukan maupun yang akan nanti mereka akan ukir prestasinya, supaya dia tahu pada saat dia memberikan hasil maka dia tahu bahwa akan diberikan apresiasi oleh PSSI. Ini kan saat ini ada salah satu tim yang eksis di Liga 2, Sulut United. Nah, dukungan seperti apa yang mungkin dari PSSI bisa berikan, karena kemungkinan besar bisa dia promosi ke Liga 1 yang bisa mengharumkan nama Sulut di pentas nasional. Ya, dukungan apa seperti akan? Ya, pertama kita jadi begini, kalau untuk Sulut United saat ini kan mereka juga sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Juga ini adalah kan dia profesional, ya, sehingga tentu kita pasti akan mendukung setiap langkah-langkah apa yang akan dia buat. Nah, karena kalau ranah profesional ini udah lain lagi, ya, sudah bukan wilayahnya PSSI lagi. Sedikit Pak, jalannya kongres tadi Pak. Semua berjalan dengan baik, dan bisa teman-teman wartawan media bisa saksikan sendiri prosesnya berjalan dengan sangat demokratis, dan tentunya ini juga merupakan satu awal kita bisa melihat bahwa PSSI Sulawesi Utara ke depan sudah merupakan satu tim yang solid, ya, dan kita berharap dan berdoa tentunya dengan usaha kerja keras kita akan bisa mengukir prestasi, di mana tadi yang saya sampaikan secara target kita 2025 PON Aceh dan Sumatera Utara itu kita pertama harus masuk, yang kedua harus bisa mendapatkan medali. Untuk membangkitkan kejayaan sepak bola Sulawesi Utara dulu hebat. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Banjir yang merendam Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Mamuju, Sulawesi Barat, kini Senin 20 Desember sudah surut. Sebelumnya, 8 dusun di desa tersebut terendam banjir pada Minggu 19 Desember malam, akibat luapan sungai Toabo setelah dilanda hujan deras selama 3 jam, hingga air mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda Desa Toabo, Mamuju? Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, saya Fahrun, wartawan Tribun Sulbar.com. Saat ini saya akan melaporkan mengenai kondisi terkini Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pada hujan deras yang melanda daerah tersebut selama 3 jam pada Minggu kemarin, itu mengakibatkan meluapnya sungai Toabo sehingga merendam satu desa di kecamatan tersebut, di mana saat ini air mulai surut, namun ada 8 dusun yang terendam banjir dalam satu desa tersebut, hingga 323 itu kepala keluarga terendam banjir, dan saat ini air sudah mulai surut. Dan adapun yang dilakukan warga saat ini itu melakukan pembersihan yang merendam akibat sisa banjir itu, karena banjir itu membawa sampah serta lumpur yang merendam 8 fasilitas umum dan beberapa rumah warga dalam satu desa tersebut. Seperti itu, Meg. Kemudian berapa jumlah dusun dan kepala keluarga yang terdampak banjir di Desa Toabo sendiri? Ya, Tribuners, saya dapat laporkan bahwa dalam satu desa ini itu ada 8 dusun yang terdampak banjir akibat luapan sungai Toabo, di mana 8 dusun itu ada sekitar 348 kepala keluarga yang disampaikan oleh BPBD Mamuju yang terdampak banjir tersebut, di mana saat ini air sudah mulai surut dan warga sudah membersihkan
genangan atau sisa air dan beserta lumpur yang telah merendam rumah atau pemukiman warga seperti itu, Mei. Kemudian apa langkah yang diambil BPBD Mamuju saat ini, Fahrun? Ya, BPBD Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mamuju bersama Dinas Sosial Mamuju dan stakeholder lainnya itu mengambil langkah antisipasi banjir susulan mengingat cuaca atau intensitas hujan masih terus melanda Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat ini. Dia kemudian mengambil langkah untuk membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir atau lumpur yang berserakan di rumah warga dan di 8 fasilitas umum seperti sekolahan dan masjid, serta Dinas Sosial Mamuju juga kemudian menyalurkan bantuan makanan yang mendesak seperti makanan siap saji, dan rencananya akan mendirikan dapur umum di desa tersebut yang dimana ada 8 dusun dalam desa tersebut terendam banjir seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sorong, Papua Barat mengumumkan terdapat sekira 85 kali gempa susulan di daerah ini. Sebelumnya Kota Sorong lebih dulu diguncang gempa dengan kekuatan 5,5 skala Richter sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Timur pada Minggu 19 Desember. Hanya saja magnitudo dari gempa tersebut masih di kisaran 1,9 hingga 4,9 skala Richter dan kedalamannya pun bervariasi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya sudah bergabung bersama kami rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang akan menyampaikan laporannya. Halo Safwan. Halo, Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa update kondisi Sorong pasca diguncang gempa susulan sekitar 85 kali ini? Iya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa setelah Kota Sorong diguncang gempa berkekuatan 5,5 skala Richter, ini tercatat dalam data yang dirilis oleh BMKG Kota Sorong sendiri sudah sekitar 85 kali gempa susulan yang melanda Kota Sorong itu sendiri. Begitu, Mei. Kemudian sampai sekarang apakah ada korban pasca gempa tersebut? Ya, hingga saat ini berdasarkan wawancara saya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong, hingga saat ini belum ada laporan terkait dengan korban jiwa dan juga korban material. Namun masih sedang dilakukan koordinasi antar instansi untuk mendapatkan laporan-laporan update selanjutnya begitu. Baik. Lalu seperti apa langkah pemerintah daerah sendiri untuk mengatasi bencana ini? Iya, langkah pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dan juga BMKG Kota Sorong saat ini adalah mereka sedang mengantisipasi adanya gempa susulan yang mana yang ditakutkan saat ini adalah gempa berkekuatan 8 skala Richter, karena gempa dengan kekuatan tersebut bisa menjadi meluluh lantahkan Kota Sorong dan juga bisa memicu adanya tsunami dan juga adanya korban, sehingga mereka sedang mengantisipasi dan sedang sampai saat ini masih melakukan koordinasi antar kedua instansi tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Telah terjadi kebakaran cukup besar yang terjadi di Jalan Bandar Buat, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Peristiwa kebakaran ini terjadi di pinggir jalan dan dilaporkan ada sebanyak 16 kios pedagang yang terbakar. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rezi. Halo, Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan terkait peristiwa kebakaran ini, Rezi? Iya, dapat saya laporkan ada 16 kios
terbakar pada hari Minggu, tepatnya tanggal 11 Desember 2021, di mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 15:42 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana kejadian ini dilaporkan oleh warga kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, yang diduga yang dimana kejadian ini tepat terjadi di depan Pasar Bandar Buat, yaitu lokasinya di Jalan Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Begitu, Mei. Kemudian bagaimana proses pemadaman dan apakah ada kendala dalam proses pemadaman ini, Rezi? Iya, untuk proses pemadaman karena kejadian ini terjadi di pinggir jalan dan di depan Pasar Bandar Buat, sehingga lokasi kejadian ini di mana ada 16 unit kios yang terbakar, di mana terjadi kemacetan atau gangguan akses lalu lintas di lokasi tersebut, sehingga masyarakat yang berhenti melihat proses pemadaman sehingga dipadati oleh masyarakat, sehingga terjadi sedikit gangguan proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran. Dan untuk proses pemadam kebakaran ini, petugas damkar Kota Padang menurunkan sebanyak sekitar 11 unit armada dan diturunkan 40 petugas. Dan juga proses pemadaman dibantu oleh dari petugas dari PT Semen Padang, juga dibantu oleh pihak kepolisian dan relawan lainnya. Gitu, Mei. Kemudian terkait dugaan sementara dari pihak terkait seperti kepolisian, penyebab kebakaran ini dikarenakan apa, Rezi? Iya, kami telah berhasil mewawancarai dari petugas damkar, yaitu menduga adanya arus pendek, dan juga setelah kami temui atau lakukan wawancara konfirmasi kepada pihak kepolisian, tepatnya Kapolsek Lubuk Kilangan, AKP Lijan Esmon mengatakan juga diduga dugaan sementara itu arus pendek listrik di salah satu dari kios yang ada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih Rezi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Ops Damkar Kota Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kebakaran tadi, Pak, mendapat laporan dari warga. Sementara setelah kami laksanakan armada diluncurkan dari Mako 103 dan dibantu oleh Semen Padang, Pak. Semen Padang bantu kita 3 mobil sudah berada di lokasi karena beliau lebih dekat dari lokasi, Pak. Jadi kemudian kami kerahkan semua armada, semua yang dibawa datang ke atas semua, Pak. Berarti semua armada diturunkan di sini. Untuk asal masalah ini bagaimana nih, Bang? Kalau prediksi awal cuma harus pendek, Pak. Harus pendek. Ada berapa kios nih, Bang? Yang ada 16 peta, Pak. 16 peta. Ya, itu terdiri apa aja, lantai ada 7 yang 2 lantai. 2 lantai. Ya. Itu apa aja, Bang? Kiosnya, Bang? Sisi apa aja? Semacam ada jual HP, buku, warung, kios-kios yang lain, seperti ada yang jual sandal juga. Kalau untuk nilai kerugian, Bang, bisa diperkirakan sementara Kondisi kerugian ada sekitar ada 4 miliar lah ya. Bang, ada kendala, Bang, dalam proses ini, Bang? Buat sementara untuk koordinasi dengan kepolisian cukup bagus, Pak. Kami dari bawah tadi memang keadaan ada proyek kita dari jalur bawah tadi. Jadi dengan bantuan dari kepolisian kami bisa sampai ke atas, Pak. Itu, Pak. Kendala pemadaman di lapangan, Bang? Mungkin warga aja, Pak, warga yang antusias, yang ingin membantu, dan kami cukup solid juga dengan beberapa warga yang telah diberikan mengerti dalam keadaan kami bekerja di lapangan. Bang, nama lengkap, Bang? Budi Zubir sebagai, Bang, STP. Volume sampah pada momen Natal dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Bulungan diprediksi mengalami peningkatan. Hal ini diungkapkan Tarsisius, petugas eksavator tempat pemrosesan akhir sampah Tanjung Selor di kawasan kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor. Tidak hanya pada momen Nataru 2022, Tarsis juga menerangkan bahwa peningkatan volume sampah bahkan hampir terjadi setiap pekannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Jorgi Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jorgi. Ya, halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi terkini TPA Tanjung Selor.
Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Pada hari ini volume sampah pada momen Natal dan Tahun Baru menjelang momen Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bulungan diprediksi Kamis ataupun hari Jumat, di mana di situ adalah puncaknya perayaan Natal, yang di mana hal ini diungkapkan Tarsisius, petugas ekskavator di TPA Tanjung Selor, kawasan kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor. Dan ia menyampaikan bahwa ada sekitar peningkatan mencapai 2 kubik atau sekitar 2 ton sampah per hari, hingga mencapai 16 truk selama 1 hari belakangan ini berulang kembali datang ke tempat pembuangan akhir. Dan juga hal ini yang sangat dia harapkan kepada para petugas di lapangan supaya tetap giat untuk mengantisipasi apabila ada kelonjakan sampah yang tidak terduga di ruas-ruas jalan tertentu. Dan ia juga telah menyampaikan sampah yang nanti diterapkan di TPA Tanjung Selor ini adalah 3 tempat, yaitu ada sampah khusus COVID-19, sampah khusus umum, dan sampah untuk perumahan ibadah, di mana nantinya ini sampah-sampah ini akan terakomodir dalam 1 ruas hektar, yaitu akan disiapkan segala antisipasi apabila terjadi penumpukan yang tidak terduga. Mei. Kemudian ada berapa petugas yang akan turun melakukan pemerataan di TPA Tanjung Selor sendiri? Baik, terima kasih Mei. Untuk petugas ekskavator TPA Tanjung Selor akan mengerahkan sekitar 3 hingga 5 personil yang diungkapkan Tarsisius, yang dimana lokasi yang menjadi titik utama penaruh sampah-sampah ini sudah ada di sekitar luas lahan 30 kali 15 meter, yang dimana lahan tersebut sudah disiapkan untuk sampah-sampah umum dan sampah-sampah perumah ibadahan. Dan ia meyakini ada beberapa lokasi tempat yang nantinya menjadi rawan sampah tidak terduga, yaitu di sekitar Jalan Agatis, Jalan Sengkawit, tepian Sungai Kayan, dan Kolonel Sutaji. Mei. Lalu bagaimana antisipasi sampah menjelang Nataru sendiri? Baik, menurut pendapat dari Tarsisius, petugas ekskavator, langkah konkret yang sudah dilakukan oleh teman-teman DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Kebersihan adalah nantinya ada beberapa titik sudah ditaruh tempat sampah darurat, yang dimana untuk mengantisipasi apabila ada terjadinya sampah yang tidak terduga itu bisa teratasi dan juga tidak menimbul virus ataupun penyakit ada di sekitar, sehingga ia menerapkan lokasi-lokasi yang nanti akan ditaruh itu adalah sudah diperhitungkan dan juga sudah dirapatkan adalah letak-letak strategis untuk tidak terjadi penumpukan berlebihan dan segera cepat diangkut ke TPA. Mungkin demikian bisa dapat saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Georgie atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas ekskavator TPA Tanjung Selor. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk volume sampah di TPA akhir ini, Pak, ada berapa ton per hari, Pak? Kalau untuk 1 truknya 2 ton, 2 kubik. 2 kubik ya, 2 Pak? kubik. Dalam 1 hari itu, tadi itu 16 truk. 16 truk ya, Pak, ya. Apakah ada penambahan lahan untuk menaruh sampah-sampah di sini lagi, Pak, jelang Natal Tahun Baru, Pak? Sementara pakai yang ada dulu. Pakai yang ada dulu ya, Pak, ya. Apakah ada terjadi tanah rendah irigasi begitu, Pak, di sini? Nggak ada. Nggak ada, Pak, ya. Untuk luas tanah yang disiapkan untuk taruh sampah di sini ada berapa? Jelang Natal dan Tahun Baru ini, Pak? Sekitar 30 kali 50 yang ada ini. 30 kali 50 ya, Pak, ya. Kemudian untuk pemerataan sampah ini di setiap jam berapa, Pak? Kita dari jam 7. Jam 7? Sampai jam 12. Jam 12 ya, Pak, ya. Kemudian ada berapa petugas, Pak, yang membantu melakukan pemerataan ini? Kalau yang kami di karyawan sini 11 orang. 11 orang ya, Pak, ya. Kemudian apakah ada kendala, Pak, semisal untuk menangani sampah ini ada temuan sampah
sampah COVID-19 gitu, Pak? Sampah COVID-nya dia punya tempat sendiri ya. Oke, lalu kemudian Pak, untuk lahan ini apakah diperkirakan berapa ton Pak untuk sampah jelang Nataru ini, Pak? Jelang Natal sekitar satu mobil sekitar 2 ton 3 ton ya. Oke. 3 kubik. 3 kubik ya, Pak? Sampai 3 kubik. Oke, terima kasih Pak. Pak, untuk di lahan TPA ini ada disiapkan berapa luas Pak untuk taruh sampah jelang Natal dan Tahun Baru? Kalau luasnya kurang lebih segini lah. Banjir dan longsor melanda 16 kecamatan dan 74 desa di Kabupaten Mandailing Natal hingga Minggu 19 Desember. Nelayan Natal selama ini dibiarkan menanggung beban lantaran ikan tangkapan juga punah karena aktivitas dan limbah tambang telah mengubah birunya air laut menjadi lumpur dan racun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Arjuna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arjuna. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda mengenai banjir di Mandailing Natal ini, bagaimana perspektif aktivis lingkungan hidup dan apa kira-kira faktor penyebab banjir? Baik rekan Mei dan sahabat Tribun di mana Anda berada, banjir yang telah melanda 16 kecamatan dan 74 desa di Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu hingga Minggu kemarin, menurut perspektif aktivis lingkungan hidup bernama Bim Arahat, itu ini akan banjir bencana ekologis akibat maraknya perusakan hutan, baik tambang liar di sepanjang Sungai Batang Natal. Karenanya dia beranggapan bahwa pemerintah telah salah mengatakan alasan karena banjir tersebut diakibatkan hujan deras seperti itu. BIM juga telah lama menyoroti dan merekam peristiwa perusakan alam di daerah aliran sungai sepanjang Sungai Batang Natal di Madinah. Di sana juga terdapat hutan-hutan yang digunduli, yang dulunya sungai merupakan sumber penghidupan, ini sudah berubah menjadi keruh seperti itu. Rekan Mei. Kemudian aktivitas apa yang terjadi di Sungai Batang Natal Madinah selama ini dan sudah berapa lama terjadinya? Baik Mei. Seperti yang dihimpun selama ini oleh aktivis tersebut, kami ini ekskavator penambang emas bebas beroperasi mencincang sungai-sungai di Sungai Batang Natal sepanjang 24 jam tanpa jeda, sehingga ini dianggap kejahatan yang sulit ditertibkan terkait kejahatan lingkungan. Awalnya tambang hanya tambang update yang beroperasi lama-kelamaan dan terlebih 3 tahun terakhir Sungai Batang Natal dikeruk tanpa ampun menggunakan ekskavator. Menurut tim, sumber malapetaka ini dimulai di Desa Tombang, Kaluang hingga Desa Gambir, Kecamatan Linggabayu. Jadi ada sepanjang 22 km sungai yang dikeruk oleh ekskavator yang setiap hari dioperasikan di sana ekskavator. Efek dari pengerukan tersebut, 33 km sungai yang tidak ada aktivitas tambangnya menjadi berdampak dan lumpur mengubah wajah sungai sehingga merusak ekosistem. Baik, rekan Mei. Ya, kemudian selama ini apakah memang ada pembiaran atau seperti apa, Arjuna? Baik, Mei. Menurut BIM, ini juga merupakan salah satu perusakan ekosistem yang terbesar yang terjadi di Sumatera Utara dan ada di Madinah. Menurut BIM, ini pasti perusakan berproses karena adanya pembiaran oleh pemerintah. Sebab dulunya ini berawal dari penambang tradisional, kemudian meningkat menjadi menggunakan mesin dompeng, dan akhirnya diduga investor-investor atau pemuda-pemuda besar masuk dari luar Madinah tanpa ada penertiban hingga saat ini. Dan memang kata BIM, beberapa hari lalu sebelum banjir, Bupati Madinah telah datang ke lokasi untuk mengajak untuk menertibkan tambang-tambang tersebut. Namun sayangnya
Bahkan Gubernur Sumatera Utara sekalipun Edi Rahmayadi juga telah berkali-kali meminta tambang ini dihentikan. Namun hingga saat ini tak berefek hingga akhirnya terjadi banjir. Sehingga ini menurut tim terjadi karena adanya pembiaran. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Arjuna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 5 hari menjelang Natal terpantau peningkatan penumpang di Bandara Udara Sentani Jayapura mencapai 21%. Hal itu diketahui berdasarkan data statistik lalu lintas angkutan udara 2021-2022 yang dikeluarkan Posko Terpadu Nataru Bandar Udara Sentani Jayapura pada Senin 20 Desember. Dari data tersebut diketahui pada H-6 Natal atau Minggu 19 Desember, jumlah penumpang yang tiba di Bandara Udara Sentani Jayapura sebanyak 2.798 orang. Sedangkan penumpang yang berangkat dari Bandara Udara Sentani sebanyak 3.309 orang dan yang transit yaitu 425 orang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Berdasarkan pantauan saya pada H-5 menjelang Natal hari ini, Senin 20 Desember 2021, para calon penumpang terpantau memadati Bandar Udara Sentani Jayapura untuk berangkat mudik atau pulang kampung jelang Natal dan juga menyongsong Tahun Baru 2022. Mei dan juga Tribuners, aktivitas keramaian juga tampak di terminal ketibaan atau kedatangan Bandar Udara Sentani Jayapura, Papua. Berdasarkan data statistik lalu lintas angkutan udara 2021-2022 yang dikeluarkan Posko Terpadu Nataru Bandar Udara Sentani Jayapura pada hari ini Senin 20 Desember 2021, diketahui pada H-6 Natal atau Minggu kemarin 19 Desember 2021, jumlah penumpang yang tiba di Bandar Udara Sentani Jayapura sebanyak 2.798 orang, dan ini membuat peningkatan trafik penumpang naik sebanyak 21%. Mei. Lalu adakah prediksi dari pihak Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani sendiri tentang kapan pastinya puncak arus mudik Natal ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama Stakeholders Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani Jayapura, Surya Eka, dirinya menyebutkan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2022 diprediksikan akan terjadi pada H-3 maupun H-2 menjelang Natal 25 Desember 2021 mendatang. Mei dan juga Tribuners, untuk itu pihaknya pada 17 Desember lalu telah mengadakan pos terpadu guna memantau dan juga memberikan pelayanan bagi para penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru di Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua. Mei. Kemudian adakah himbauan dari pihak Angkasa Pura di sana terkait perjalanan mudik Nataru ini? Iya, Mei dan juga Tribuners, memang pihak Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani Jayapura juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para calon penumpang, agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketat di masa pandemi COVID-19 untuk juga bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan tidak menimbulkan udara, terlebih jelang Natal dan Tahun Baru. Juga tak lupa pihak Angkasa Pura juga memperingatkan untuk para calon penumpang agar melengkapi dokumen keberangkatan ataupun persyaratan-persyaratan keberangkatan yang sudah disyaratkan begitu. Dari Jayapura, Papua, Mei, demikian laporan singkat saya terkait dengan arus mudik Natal dan Tahun Baru dari Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Airport Operation Service Bandara Sentani. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, selamat siang saudara semua, kemudian Desa Bandara Sentani. Perkenalkan, saya selaku Operation Services dan Security Senior Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sentani. Perlu kami sampaikan pada pengguna Bandara Sentani, kemudian Bandara Sentani, menjelang H-5 dari hari raya perayaan Natal terus tahun 2021,
situasi pada saat ini berjalan aman, lancar, terkendali dan selamat. Perlu kami sampaikan menjelang hari libur ya, bahkan di seluruh dunia. Biasanya kami yang berada di bidang pelayanan publik itu perlu bekerja ekstra. Nah, saat ini kami telah mendirikan posko terpadu dengan pelayanan dari pengguna jasa akan melaksanakan perjalanan baik pergi dari Sentani atau Jayapura maupun datang dari Jayapura. Jadi menjelang hari kelima situasi bandara secara trafik pergerakan agak meningkat karena pesawat per hari yang biasanya hanya 120 pergerakan sekarang sudah meningkat sampai 140 pergerakan per hari. Kemudian penumpang datang juga demikian, yang biasanya rata-rata Satpol PP Kota Bogor melakukan penertiban pedagang kaki lima di sekitar area alun-alun Kota Bogor pada Minggu 19 Desember. Hal tersebut lantaran masih banyak parkir liar dan pedagang yang berjualan pada area alun-alun Kota Bogor. Pedagang yang ditertibkan sempat terjadi adu mulut dengan petugas Satpol PP Kota Bogor saat diminta untuk memindahkan dagangannya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rey. Ya, halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, area mana saja yang ditertibkan Pol PP Kota Bogor ini? Ya, jadi kemarin sedang ada penertiban dari Polisi Pamung Praja Kota Bogor sendiri itu membersihkan area, menertibkan area alun-alun Kota Bogor yang tepatnya berada di Jalan Kapten Muslihat di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan itu ada 3 titik area yang ditertibkan, yaitu Jalan Kapten Muslihat itu sendiri dan Dewi Sartika serta Jalan Nyi Raja Permas. Nah, di situ sampai sekitar 500 meter jalan itu ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bogor seperti itu, Mei. Kemudian bagaimana situasi saat ditertibkan? Ya, situasi saat ditertibkan saat itu sempat terjadi cekcok, adu mulut, dan juga banyak pedagang yang tidak terima, tetapi mereka akhirnya menggeser dan ada juga yang langsung pulang untuk meninggalkan dagangannya tersebut. Dan juga Satpol PP itu selain menertibkan di pinggir wilayah dari alun-alun Kota Bogor itu sendiri, pihak Satpol PP masuk ke dalam alun-alun untuk menertibkan pedagang-pedagang yang ada di dalam alun-alun Kota Bogor itu seperti itu, Mei. Lalu selain PKL, apa saja yang berada di area penertiban saat itu, Rey? Ya, selain PKL waktu itu ada parkir liar juga, tapi pihak Satpol PP hanya memberi tahu karena dari parkir liar tersebut tidak termasuk wewenang dari Satpol PP. Jadi Satpol PP juga itu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk menertibkan parkir-parkir liar yang ada di sekitaran alun-alun Kota Bogor. Jadi saat itu parkir-parkir liar yang hanya parkir motor saja yang sebagian dipindahkan untuk ditertibkan supaya tidak menimbulkan kemacetan di Jalan Kapten Muslihat seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bidang Imawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kendari menggelar dialog publik bagi mahasiswa. Dialog dengan tema memahami perempuan itu berlangsung di Gedung Universitas Muhammadiyah Kendari pada Minggu 19 Desember. Dan diikuti IMM Sekota Kendari, mahasiswa Muhammadiyah Kendari, dan Organisasi Kepemudaan atau OKP. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Amelda Devi, wartawan Tribun Sultra, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Amelda. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, siapa saja yang dihadirkan dalam dialog publik itu.
Ya, terima kasih Mei. Jadi kegiatan dialog publik tentang memahami perempuan yang diadakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kendari ini menghadirkan 4 orang pemateri yang tentunya mumpuni di bidangnya masing-masing. Itu yang pertama adalah seorang aktivis pemerhati perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Husnawati, kemudian menghadirkan dokter di bidang psikologis, yakni Dr. Rosmaya Sari. Kemudian ada staf administrasi PT Sahir PN, Ani Apriani, dan Sakti Texas Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, Desti Felani. Kemudian dialog yang dibahas dalam diskusi tersebut memuat materi apa saja? Iya, sesuai dengan bidang masing-masing dan berdasarkan tema yang diangkat, yakni memahami perempuan. Tentunya fokus pada materi ini yakni bagaimana perlindungan kepada perempuan, terutama akibat maraknya kasus yang pertama mengenai perempuan dan paradigma kekerasan dalam perspektif negara. Ya, materi ini disampaikan oleh Husnawati sebagai pemerhati perempuan. Kemudian materi kedua yang dibawakan oleh Desti Felani yang memaparkan materi mengenai kekerasan perempuan dan anak, serta materi hukum Undang-Undang Dasar terkait perempuan dan anak. Jadi beliau juga menyampaikan kepada para mahasiswa ini bagaimana mengenali beberapa jenis kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, sehingga bisa melakukan pencegahan ataupun melakukan upaya antisipasi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Kemudian ada pemaparan materi mengenai seni memahami meninggal Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Cabang Imawati IMM Kota Kendari serta Ketua Panitia. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya selaku Bidang Imawati Bidang Cabang Kota Kendari bersama Bidang Komisariat Imawati Bidang Komisariat Kota Kendari berencana membuat kegiatan ini, yaitu bertujuan untuk bagaimana caranya memahamkan seluruh perempuan dan tentunya dari pihak laki-laki juga agar saling memahami, dan kemudian terlepas dari itu kejadian-kejadian kekerasan, diskriminasi ataupun pembunuhan bahkan terhadap perempuan bisa diminimalisir di sekitar kita. Dan kemudian dari lanjut dari kegiatan ini, implementasinya adalah kami akan mencoba mensosialisasikan kepada komisariat-komisariat di bawah naungan pimpinan cabang ataupun di bagian teman-teman ikatan teman-teman bidang perempuan yang lainnya untuk bagaimana berbicara tentang perempuan itu harus selalu dilindungi, dan kemudian terlepas dari itu tanpa menyelesaikan masalah tidak harus tanpa kekerasan atau bahkan diakhiri dengan perlakuan pembunuhan. Saya kira itu saja. Wabillahi bisa didengar. Pertama itu Kak, kita melakukan kegiatan ini terkait itu kita kumpul dulu untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu Imawatinya kita kumpul dulu bidang Imawati Kota Kendari. Setelah itu kita minta arahan kepada bidang Imawati pimpinan cabang Kota Kendari, ke dimana itu saya sebagai ketua Imawati pimpinan Komisariat Sekindi itu menganggap bahwa ini harus kita buat kegiatannya. Karena kenapa? Kita sebagai perempuan atau saudari-saudari kita di sana, kami sebagai Imawati di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dilindungi. Tapi saya cemas kepada saudari saya di luar sana, apakah mereka itu terlindungi dari segi dilindungi sebagai perempuan atau dia dilindungi sebagai minta keadilan. Itu saja dari saya. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Carita Surf Festival 2021 dihadiri hampir 200 peserta dari 7 provinsi termasuk Banten.
Perwakilan provinsi yang hadir yaitu Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, DKI, dan Banten selaku tuan rumah. Kegiatan ini terdiri dari lomba surfing, sepeda BMX, dan skateboard. Lomba surfing atau selancar sendiri diikuti sebanyak 70 peserta yang terdiri dari kategori usia 4 hingga 8 tahun, usia di bawah 14 dan 16 tahun, serta kategori terbuka untuk berapapun usianya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Mei dan Tribuner, selamat siang. Ya. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, jenis kegiatan apa saja dalam acara itu dan berapa pesertanya? Ya, peserta dari kegiatan Carita Surf Festival 2021 itu sekitar 200 orang. Mereka terdiri dari Provinsi Banten dan juga 7 provinsi di luar dari Provinsi Banten itu sendiri. Selain itu juga kegiatan itu terdiri dari perlombaan surfing, kemudian perlombaan sepeda BMX, skateboard, kemudian juga pameran seni lukis, pameran foto, dan lainnya. Begitu rekan Mei. Lalu sejak kapan acara itu digelar dan bagaimana suasana di lokasi? Kegiatan itu digelar sejak hari Sabtu tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Nah, suasana di sekitar Pantai Pandan Carita itu sangat meriah karena dihadiri oleh berbagai daerah yang ikut andil dalam perlombaan tersebut. Selain itu juga terdapat di 2 lokasi pelaksanaan daripada kegiatan tersebut. Di antaranya yaitu di seberang parkiran dan juga di Pantai Pandan itu sendiri, begitu rekan Mei. Lalu kemudian bagaimana harapan ke depannya terkait kegiatan ini? Nah, event director Rimba Mahardiga mengatakan bahwasannya dia berharap dengan terselenggaranya event ini agar muncul lagi bakat-bakat putra-putra baik dari Provinsi Banten maupun luar daerah agar lebih meningkatkan ke tingkat profesional. Selain itu juga dia ingin agar ke depan semoga pemerintah daerah setempat lebih perhatian terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang perwakilan dari Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Aslinya dari mana untuk ikut acara Carita Surfing ini? Dari Bengkulu kitanya ya, bawa atlet berapa? 5 orang. 5 orang dari Bengkulu? Ya, skate 2 orang, surfing 3 orang. Dari hari apa berangkatnya? Kita berangkat dari hari Kamis. Dari hari Kamis? Ya, Kamis nyampe sini Jumat pagi karena pakai bis ya. Oh, pakai bis. Umum atau gimana Kak? Apa? Naik umum? Ya. Oh, naik umum. Gimana? Kalau Carita Festival ini biasanya setahun sekali di akhir tahun. Di akhir tahun. Emang dilaksanainnya di Banten? Emang dilaksanain di Banten. Kadang di Anyer, tapi kadang di sini. Udah berapa kali ikutan? Aku di sini udah 2 kali, tahun ini sama tahun kemarin. Oh, udah 2 kali. Ya. Gimana hasil yang kemarin? Tahun kemarin kalah. Kalah. Ya. Terus tahun berikutnya? Tahun ini semoga menang. Targetnya dapat menang berapa? Keberapa nih? Final aja, alhamdulillah. Oh, final ya. Karena ombaknya juga kayak gini. Oh iya. Tahun kemarin nggak dilaksanain, apa dilaksanain? 2020? 2020 dilaksanain di sini. Dilaksanain di sini. Harapannya apa Kak dengan ikut Carita Festival ini? Harapan buat Caritanya atau buat siapa? Ya, si kakaknya untuk kegiatan ini. Harapan saya semoga lebih baik lagi lah. Amin. Ya, udah itu aja. Kericuhan mewarnai laga babak 6 besar Liga 3 Sulsel 2021 antara Gasma Enrekang versus MRC Bulukumba di Stadion Bumi Masen Rempulu, Kota Enrekang, Minggu 19 Desember. Kericuhan terjadi sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Sejumlah pemain MRC Bulukumba mengerumuni wasit untuk memprotes keputusan-keputusan yang dianggap merugikan timnya. Salah satu keputusan yang dianggap kontroversi adalah saat wasit memberikan penalti bagi Gasma Enrekang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Aziz Albar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aziz. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan apa penyebab terjadinya kericuhan? Ya, baik. Jadi Tribuners, pada pertandingan sore kemarin di babak lanjutan putaran ketiga atau putaran final Liga 3 Sulsel
Zona Sulsel tahun 2021 yang mempertemukan antara tuan rumah Gasma Enrekang berhadapan dengan MRC Bulukumba, wakil dari Kabupaten Bulukumba. Terjadi kericuhan setelah laga usai, di mana skor tersebut dimenangkan oleh Gasma Enrekang dengan skor 1-0. Penyebab kericuhan adalah para pemain MRC Bulukumba menilai bahwa keputusan wasit tidak adil dalam pertandingan tersebut karena menilai beberapa keputusan berpihak kepada tim tuan rumah. Khususnya salah satu keputusan besar yang dianggap merugikan tim dari MRC Bulukumba adalah hadiah tendangan penalti yang diberikan wasit kepada tim tuan rumah Gasma Enrekang, karena sejumlah pemain dari MRC Bulukumba menilai bahwa pelanggaran tersebut berada di luar kotak penalti, namun wasit menunjuk bahwa pelanggaran ada di dalam kotak penalti, sehingga protes tersebut berlangsung meski sempat terhenti sejenak, namun pertandingan dilanjutkan dan dimenangkan oleh Gasma Enrekang. Namun setelah usai laga, para ofisial maupun pemain dari MRC Bulukumba tetap melakukan protes terhadap wasit dan mengejar wasit hingga ke tribun, namun beruntung berhasil dievakuasi oleh pihak keamanan. Seperti itu rekan Mei. Kemudian bagaimana respon ASKA PSSI Kabupaten Enrekang sendiri selaku tuan rumah? Iya, jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua ASKA PSSI Kabupaten Enrekang, Mitra Pahrudin, mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia olahraga. Namun hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi timnya sebagai penyelenggara kegiatan, dan juga akan melakukan evaluasi bagi panitia pelaksana. Sebagaimana kita ketahui, pada saat kericuhan kemarin, panitia pelaksana yang seharusnya melakukan melerai kejadian, namun juga ikut terlibat dalam kericuhan tersebut dengan terjadi pergesekan antara panitia dan juga para pemain dari MRC Bulukumba, sehingga Mitra akan mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan bahan evaluasi sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu rekan Mei. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh panitia dan kelanjutan Liga 3 Sulsel sendiri seperti apa, Aziz? Iya, jadi untuk langkah yang akan dilakukan panitia, mereka akan mencoba memperbaiki kinerja wasit dan juga akan melakukan perbaikan dalam hal ini terkait mengenai tata cara dalam meredam kedua kesebelasan jika terjadi perselisihan. Kemudian juga untuk laga selanjutnya, pihak panitia tetap memastikan bahwa kelanjutan Liga 3 Sulsel tetap akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di mana jadwal yang ditentukan itu Liga 3 Sulsel ini dimulai dari babak 6 besar. 6 besar ini akan dimulai dari tanggal 18 Desember dan direncanakan akan berakhir tanggal 26 Desember mendatang, di mana diikuti ada 6 klub dari berbagai daerah, diantaranya Gasma Enrekang, MRC Bulukumba, Alesa FC Makassar, Masolo United Pindrang, Gasta Takalar, dan beberapa daerah, dan satu tim dari Kabupaten Sidrap, yakni Nene Malomo. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!